Selamat hari Minggu, selamat datang di Kebaktian Sore, Minggu 1 Mei 2022, dengan tema Percayalah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan,
Kami ucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia pada kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih pada saat ini Tuhan, pada hari ini kami boleh kembali ke rumah-Mu ya Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama kembali di gereja-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Engkau membuka hati dan pikiran kami Tuhan. Biar pandangan kami hanya tertuju pada Engkau saja ya Tuhan. Melepaskan segala pikiran kami, segala beban kami ya Tuhan. Menyerahkan semua pada tangan-Mu ya Tuhan. Ampunilah tiap dosa-dosa kami ya Tuhan, yang disengaja maupun tidak Tuhan. Biarlah Engkau memimpin kami di tiap hari-hari kami untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, biar kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Kita puji Engkau abadi sampai selama-lamanya. Amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kami nyanyikan lagu Kidung Jemaat, Kekuatan serta Penghiburan. Mari kita nyanyikan Kekuatan serta Penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Tiap hari Tuhan besertaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya,
marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami akan berada di sisi-Mu. Amin. Satu-satunya yang kita andalkan dan satu-satunya yang kita percaya. Mari kita nyanyikan satu-satunya yang ku andalkan. Katakan, Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kembali kita nyanyikan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber keramaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita minggu ini yang diambil dari hukum Taurat, titah pertama sampai dengan titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu
adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari sama-sama kita katakan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kembali kita nyanyikan, hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sama-sama kita katakan,
Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Jemaat pemuda untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mari tanyakan buku ND sangat di Jehovah. Sangat di Jehovah nasu tinggi, Altani holong nadang tarasabi, Dilehon anak nasa sadari, Manubusita coma padosari, Pujilah debata alemani sira, Basrohan, sama manebata, Dapoton Jehovah, nasun timbuli, marite anaknya Tuhan Yesus. Dengan ayat yang kedua, tung soha-sohatan doba sanai. Tung soha-sohatan doba sanai, marite anaknya dilehonai, budana durus do dihausi lagi, karena dosa tak iasti bayi, puji mandebata alemani sira, las roham sombong manebata, Dapoton Jehovah nasun timbuli, marite anaknya Tuhan Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini, yang diambil dari Epistel Wahyu 5 ayat 11 sampai ayat 14. Kita baca secara responsoria. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan dipuji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin.
Jemaat kami untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu dengan sukacita denganmu Tuhan. Katakan tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kembali kita nyanyikan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, Pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Warta Jemaat
HKBP Kebayoran Lama tanggal 1 Mei tahun 2022. Warta pertama. Nama minggu hari ini ialah Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Warta yang kedua, libur kegiatan Hari Raya Lebaran. Sehubungan dengan Hari Raya Lebaran yang jatuh pada tanggal 2 sampai tanggal 4 Mei tahun 2022, maka seluruh kegiatan gereja yang ada pada tanggal tersebut diliburkan. Antara lain, pelayanan administrasi kantor, sermon Lydia, Partangyangan Banjar, dan sermon lansia. Warta yang ketiga, Jemaat Baru. Mulai tanggal hari ini, tanggal 1 Mei tahun 2022, telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, yaitu pertama, keluarga Jesayas Tampu Bolon, Inang Leni Maria Deborah Borut Pakpahan, alamat Jalan Johari Raya, nomor 18, RT 003 RW 010, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar Kapung Perigi, NPJ 1973. Yang kedua, telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, yaitu keluarga Yoko Hugo Sianipar MT, serta Dr. Yohana Roy Ito Boru Sihombing, alamat di Jalan Raya Ceger, Gang Haji Mansur, RT 06 RW 01, nomor 108, Banjar Jurangmangu Pondok Aren, NPJ 1879. Kami mengucapkan selamat menjadi jemaat di HKBP Kebayoran Lama. Tuhan Yesus memberkati. Warta keempat, duka cita. Pada hari Rabu tanggal 27 April tahun 2022, telah meninggal dunia Ibu Romondang Evi Mariana Boru Silaen, tutup usia 67 tahun, istri dari almarhum Bapak Dr. Andes Jonggur Dana Marpaung, dan meninggalkan 3 orang anak, 1 orang anak belum berkeluarga. Alamat di Jalan Tamak Lebak Bulus 6Y6, Pasar Jumat Lebak Bulus, Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus. Jenazah telah dikebumikan pada hari Jumat tanggal 29 April tahun 2022 di TPU Petamburan, Jakarta Pusat. Marilah kita mendoakan agar Tuhan Yesus memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Warta kelima, warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Jakob Jokamada Siahaan, putra dari Bapak Pendeta Wilson Karimula Siahaan STH, dan Ibu Rusmian Pelegia Boru Tambunan. Alamat Jalan Rotela 4 nomor 10, Perumahan Pertamina, Pondok Ranji Ciputat, Tangerang Selatan, Banjar Rempoa Ciputat. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Dengan tunangannya, yaitu Yuniska Andelika Boru Sitohang, putri dari Bapak Jawanten Sitohang dan Ibu Magdalena Boru Panggaribuan. Beralamat di Jalan Sutoyo S nomor 253, Banjarmasin. Anggota Jemaat HKBP Banjarmasin, Resort Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei tahun 2022 pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Warta ke-6, Ketua Tahun Kesehatian tahun 2022 telah terpilih sesuai dengan hasil sermon Parhalado tanggal Rabu tanggal 27 April 2022 untuk kegiatan tahun kesehatian, ulang tahun gereja, Pesta Gotilon HKBP Kebayoran Lama adalah Amang Sintua H. Sianipar SE. Tuhan Yesus memberkati. Warta ke-7,
turnamen Naposo NHKBP. Naposo Bulung akan mengadakan turnamen e-sport Mobile Legend pada tanggal 7 dan 14 Mei tahun 2022 secara online dan tanggal 21 Mei 2022 secara offline di Sopo Praja. Turnamen ini terbuka bagi seluruh jemaat dan pemuda gereja HKBP Kebayoran Lama. Bagi yang berminat, silakan dapat menghubungi panitia yang tertera di Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat saya bacakan. Bagi Warta Jemaat yang tidak saya bacakan dapat kita lihat di Warta Jemaat kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari tanyakan lagu Kidung Jemaat, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Baikkan ayat yang kedua, kasih-Mu nyata terjelma. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuayannya yang Kau beri. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nats firman Tuhan yang menjadi nats khotbah yang akan kita terima pada hari Minggu ini, pada kebaktian sore ini, untuk kita bawa dalam kehidupan kita kesehariannya. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 4, dimulai dari ayat 2 sampai dengan ayat 9. Mari kita ikuti secara bersama demikian firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan.
Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan. Persoalan hidup, kemelut hidup, itu tidak bisa kita hindarkan dari hidup kita masing-masing. Kemelut, persoalan, permasalahan, pergumulan itu sudah bagian dari hidup manusia. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, gambaran itu sudah dinyatakan oleh Allah buat Adam dan Hawa. Engkau akan bersusah payah untuk mencari makananmu. Engkau akan mengalami kesakitan yang luar biasa saat engkau melahirkan. Itu gambaran persoalan, masalah, penderitaan yang harus dihadapi, yang harus dijalani, dan tidak bisa kita hindarkan. Banyak manusia, bahkan umat Kristen, menyatakan dalam hidupnya dia tidak damai sejahtera, dia tidak sukacita, hati dan pikirannya tidak tentram, tidak ada sukacita, termasuk damai sejahtera. Kebanyakan atau rata-rata orang yang mengalami seperti itu karena dia selalu membiarkan dirinya, membiarkan hidupnya dikuasai oleh masalah, penderitaan, persoalan hidup tersebut. Dan selalu mengandalkan pikirannya untuk melawan, tidak mampu. Dia lupa bahwa dia adalah yang mempercayai Yesus Kristus. Dia tidak mau berserah diri, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Akhirnya hati dan pikirannya selalu tidak tentram. Dan dalam nats ini dikatakan dalam judulnya doa pada malam hari. Mungkin kita juga pernah mengalami dan sering mau tidur di malam hari tidak bisa, sulit untuk tidur. Mata dipejamkan tapi tidak tidur. Kita harus sadari mungkin pikiran dan hati kita bekerja terus. Mengingat semuanya apa yang kita alami. Terutama hal-hal yang membuat hati dan pikiran kita tidak tenang. Itulah persoalan, itulah permasalahan. Ke tempat tidur saja pada malam hari dibawa. Tidak bisa tenang. Sehingga kita bahkan sering mengutarakan baik di rumah, baik kepada orang tua, baik kepada saudara kita sendiri.
pada malam itu akhirnya keluarga yang dalam satu rumah atau saudaranya dia bangunin, saya nggak bisa tidur. Bagaimana ini? Dan mungkin besoknya cerita, tadi malam saya nggak bisa tidur. Kita yang tahu apa penyebabnya. Kita sendiri yang tahu. Bukan orang lain. Tapi kita. Untuk itu perlu kita merenungkan, mengingat apa yang membuat pikiran kita tidak tenang. Hati kita tidak tenang. Pikiran hati kita tidak damai sejahtera. Kalau hati dan pikiran tenang, akan lebih mudah untuk membuat mata kita untuk tertidur terpejam. Padahal arahan dari dokter sendiri harus sekian jam, harus bisa nyenyak tidur, pejamkan mata, istirahatkan mata. Berarti di luar dari itu sudah menyalahi. Yang perlu kita lakukan dalam hidup ini dan juga dalam menghadapi masalah persoalan apapun itu, baik yang kita alami pikirkan pada siang hari dan juga pada malam hari, apalagi kita pada waktu mau tidur, kita jangan lupa kepedulian dari Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan ternyata luar biasa. Kalau dalam nama minggu kita disebutkan minggu ini, Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Allah. Apa mungkin ada orang bertanya dalam masa pandemi, kalau benar bumi penuh dengan kasih setia Allah, kok dibiarkan COVID-19 datang? Bisa saja kalau hanya dipakai dengan kekuatan pikirannya. Jangankan COVID-19. Kalau Tuhan mengasihi bumi penuh dengan kasih setia Allah, bagusan kita katakan, supaya kita tidak menderita, tidak ada masalah, tidak ada persoalan hidup. Bukan hanya persoalan COVID-19 masa pandemi ini. Tapi kita harus lihat dalam setiap yang kita alami di tengah kehidupan kita. Di situ ada kasih Tuhan melalui rencana Tuhan yang paling indah. Sehingga setiap saat kasih setia Allah itu tidak pernah lepas dari kita. Oleh karena itu tidak ada alasan buat kita orang Kristen terutama, hati dan pikiran kita tidak tentram. Sebenarnya satu, kita jangan lupakan kasih Allah yang luar biasa. Dalam nats ini, pemazmur katakan itu, ada 3. Yang pertama, ayat 2 dikatakan, di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Sesak oleh karena
pergumulan hidup, persoalan, penderitaan, tetapi Tuhan memberikan kelegaan. Bukan berarti persoalan permasalahan tidak ada lagi. Itu akan selalu ada. Tetapi kita mengalami kesesakan menghadapi itu. Kita dikelilingi ibarat musuh, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi Tuhan memberikan kelegaan. Dengan apa? Dengan penyertaan, dengan kekuatannya, sehingga kita dimampukan. Kita merasa lega. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 4, Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Tuhan tidak pernah tutup telinga. Tuhan selalu mendengar. Kita sendiri ya terkadang tidak mau mendengar suara sesama kita. Apa perkataan dari teman kita? Padok gak sih? Saya tidak peduli itu. Ya udah ngomong aja sendiri, ditinggalkan, pura-pura enggak didengar. Tetapi Tuhan selalu mendengar. Tuhan selalu peduli. Apa yang kita sampaikan itu tadi dalam setiap doa, Tuhan selalu mendengar. Tetapi Tuhan tidak selalu mengabulkan apa yang sesuai dengan permintaan permohonan kita. Tuhan Yesus sendiri dalam menghadapi persoalan penderitaan yang akan dia alami, dia berdoa kepada Bapaknya. Ya Bapa, kalau bisa cawan ini dijauhkan dari hadapanku. Tetapi ya Bapa, janganlah kehendakku, kehendak-Mu yang jadi. Dia sudah tahu, apalagi kita sudah kodrat hidup kita harus mengalami, harus menghadapi persoalan kita, penderitaan kita, apapun itu, seberat apapun itu. Tetapi kita dituntut diarahkan dengan hal yang kedua ini. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Apa kita ingat untuk menyerahkan semuanya di dalam doa kita kepada Tuhan? Jangan pula mau tidur saja kita tidak berdoa. Mau tidur saja dia ingat selalu orang yang dia benci. Dia tergeletak tidur. Yang dia benci itu dia bayangkan. Dan dia mengatakan, kiranya engkau cepat-cepat mampus. Dan itulah doanya mau tidur. Damai sejahtera apa enggak? Sukacita apa enggak? Oh tidak. Justru kita diarahkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kehidupan dalam satu hari ini. Saya bisa beraktivitas. Banyak yang saya hadapi. Banyak rintangan, banyak permasalahan. Sebagian sudah rampung, sebagian lagi belum. Saya serahkan kepada Tuhan. Untuk malam ini, saya mau beristirahat Tuhan. Tuntun. Bantu saya supaya saya bisa beristirahat tempat tidur ini. Untuk satu malam ini saya serahkan tubuh dan jiwaku hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan juga yang menghantar saya untuk besok hari. Hari yang cerah. Membangunkan saya untuk kembali beraktivitas.
itu hal yang sulit. Sebenarnya tidak sulit. Tetapi manusia itu lupa. Orang yang lupa berdoa itu sama dengan dia lupa juga atas belas kasihan Allah yang luar biasa. Berkat Tuhan yang luar biasa yang dia terima. Lupa. Apalagi dalam menghadapi persoalan masalah hidup, penderitaan apapun itu, justru harus semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan dalam setiap doa kita. Dan yang ketiga, ayat 8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Sekali lagi, engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Kita dilepaskan dari persoalan yang satu. Puji Tuhan, kita sukacita. Kita disertai dalam menghadapi perjalanan hidup kita. Kita sukacita. Puji Tuhan. Sehingga pemazmur mengatakan, engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Dia tidak katakan, engkau telah menghapuskan seluruh persoalan penderitaan dalam hidupku. Bukan. Kalau itu doa yang salah. Jangan pernah kita berdoa, hapuskanlah penderitaan. Tiadakanlah penderitaan dalam hidupku Tuhan. Tidak bakalan mungkin. Karena persoalan penderitaan itu sudah bagian dari hidup kita. Sehingga jangan menjadi manusia yang pengecut. Mau lari dari kenyataan gak bisa. Hadapi dengan tegar, tetapi di dalam iman. Berdoa kepada Tuhan. Sehingga di dalam menjalani menghadapi persoalan itu kita juga bersukacita. Dan bahkan penderitaan itu harus mensukacitakan dan bahkan dikatakan kita harus bermegah di dalam penderitaan. Alkitab mengatakan itu. Kita buka Alkitab kita baca Rom 5 ayat 3 dan ayat 4. Bermegahlah dalam penderitaan. Karena orang yang bermegah dalam penderitaan, dia bertekun, dia sabar, kata akhir apa? Berpengharapan. Itulah milik kita orang Kristen. Itulah milik kita. Jadi yang tiga ini harus kita ingat selalu dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi. Yang pertama, di dalam kesesakan Tuhan memberikan kelegaan. Yang kedua, Tuhan selalu mendengar apabila kita berseru di dalam doa. Dan yang ketiga, Tuhan selalu memberikan sukacita kepada kita. Ini harus kita aminkan. Dan inilah yang kita harus kita bawa dalam kehidupan kita kesehariannya. Dan yang tiga ini juga yang harus kita camkan, kita ucapkan, kita sampaikan kepada Tuhan pada saat malam hari, pada saat kita mau tidur. Jangan bawa ke tempat tidur amarahmu. Dalam nats ini juga dikatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Dari sudut psikologinya juga, kemarahan seseorang itu membuat dia tidak tentram.
dia tidak sukacita, dia tidak damai sejahtera kalau kemarahan itu menguasai dirinya. Apalagi kalau itu dikeluarkan kemarahan itu kepada orang lain. Kemarahan itu dia tidak kuasai, dia tidak kontrol dirinya. Akhirnya dia berdosa. Mulutnya juga tidak bisa dia jaga. Tangannya, kakinya, semuanya dia tidak jaga. Akhirnya dari mulutnya sendiri mengeluarkan amarah yang membuat dia berdosa. Tuhan Yesus pernah marah, tetapi dia tidak berdosa. Pada saat kapan? Pada saat rumah ibadah, tempat jual beli, dia obrak-abrik semua. Tetapi dia marah, tapi tidak berdosa. Kita manusia sering marah, tetapi jatuh ke dalam dosa. Dalam nats ini disebutkan kalau kita marah, apalagi malam hari untuk mau tidur, supaya jangan kita bawa ke tempat tidur kita. Kalau kita marah, yang pertama disebutkan berkata-katalah dalam hati. Jangan keluarkan dari mulut. Dalam hati saja berkata-kata. Baru yang kedua, terus tidur. Dikatakan berada di tempat tidur kalau engkau marah. Tidurkan saja. Daripada engkau melakukan aksi, ditidurkan. Itu artinya hati dan pikirannya ditenangkan. Dan yang ketiga, tetaplah berdiam diri saja. Bukan berarti kita itu tidak berpikiran. Bukan berarti seperti itu. Tetapi kita diarahkan supaya dalam amarah kita itu kita tidak jatuh dalam dosa. Dalam amarah itu tidak menjadi penghalang untuk kita tidur di tempat tidur pada malam hari. Biarlah kita simpan dalam hati amarah kita dan itu kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kita marah, berarti kita lupakan kebaikan Tuhan kepada kita. Kita akan sadari, justru lebih marah Tuhan kepada kita kalau kita sadar keberadaan kita di dunia ini. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan selalu memberikan kelegaan pada kita sesak. Tuhan selalu mendengar pada saat kita berseru dalam doa. Dan Tuhan selalu memberikan sukacita kepada kita. Hiduplah dalam sukacita, hiduplah dalam damai sejahtera hanya di dalam nama Tuhan. Walaupun menghadapi berbagai masalah dan persoalan hidup. Bersama Tuhan, saudara akan mampu. Amin, kita berdoa. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami, harapan kami. Dan Tuhanlah yang selalu memampukan kami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Terutama dalam menghadapi berbagai penderitaan, persoalan, masalah, pergumulan kami. Kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera mendengar firman-Mu Tuhan. Bahwa dalam setiap persoalan hidup kami, bisa saja kami mengalami kesesakan tetapi Tuhan memberikan kelegaan. Saat kami berseru, memohon kepada Tuhan, dalam doa kami Tuhan selalu mendengarkan. Dan di dalam menjalani seluruh kehidupan kami, Tuhan menumbuhkan sukacita
dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu yang selalu kami tinggikan dan kami muliakan. Buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, kami juga berdoa kepada Tuhan. Nyonya Manik, Lucie Blendina Boru Panggabean, Nyonya P Panjaitan, Jojor SI Boru Simatupang, Evertus Ronald Simajuntak, Sintuen Siniro MH Sihombing, Nyonya Nelly Frida Siagian Boru Lumban Tobing, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Saha Napitupulu, Nyonya MH Tambunan N Boru Simajuntak, Nyonya Hutahayan Helmina Boru Siagian, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, dan juga yang tidak kami sebutkan namanya, Tuhan yang Maha Tahu, untuk seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, kami mohon Tuhan dengan belas kasihan-Mu, Tuhanlah yang menyembuhkan mereka, supaya mereka dapat kembali untuk menjalani hari-hari hidup mereka dan melaksanakan seluruh pekerjaan mereka. Yang menerima berkat sukacita dari Tuhan, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, dapat jodoh, dapat pekerjaan, naik jabatan, kedudukan, lahirnya anak di tengah keluarga, banyak lagi Tuhan berkat-Mu yang sudah jemaat-Mu terima dengan hikmat dari Tuhan, supaya mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan usaha mereka. Tuhan yang menyertai, menguatkan, dan Tuhan yang memberkatinya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Kita akan mengumpulkan persembahan, akan dimulai dengan jemaat di sebelah kanan saya hingga ke belakang, lalu selanjutnya dilanjutkan oleh jemaat di sebelah kiri saya dari depan ke belakang. Mereka menyanyikan buku ND, Sai Hehe Mahamuna. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Almighty, I dance by Romona, Kadalangan Loho, I busung di Tuhata, Tumi Kota Udo. Musik saja memuji Tuhan. Kembali kita nyanyikan ayatnya yang kedua, Tanihon Panjona. Tanihon Panjona, Tuhan
memuji Tuhan. Kembali kita nyanyikan Sai Hehe Mahamuna. Sai Hehe Mahamuna, Amu Parangari, Tuhan Yesus Kristus, Tu Paralowani, Ai Jantan Ai Nomona, Tanang Amalo, Ai Musun di Tuhata, Tumi Kontaludo. Musik saja memuji Tuhan. Kita nyanyikan ayat yang kedua, Tangihon Panjowona. Tangihon Panjowona, Tuhan Busuwori, Ihuton Mahatana, Mangalo Dosari. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan
sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi memerlukan muliaan-Mu. Untuk seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami yang melayani kebaktian sore pada hari Minggu ini, Pendeta Prahalado Sintua dan calon Sintua, dan juga dari pelayan Naposo Bulung Pemuda, dan juga song leader, tim musik, dan juga tim multimedia. Terimalah salam kami, selamat hari Minggu dan salam sehat untuk kita semua. Horas untuk kita, pulanglah dengan sukacita.